khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Itu pertama. Kemudian yang kedua, biar membahagiakan orang tua. Bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga di akhirat. Kalau penghafal Quran itu bisa pakaiin apa ke orang tuanya? Nah, istilah di hadisnya tajul waqor, mahkota kemuliaan. Terus, yang ketiga, kenapa ngapalin Quran? Ada alasan lain. Biar masuk surganya ke surga yang tertinggi. Apa dalilnya? Nah, kata Rasulullah, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattiluhu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Apa artinya? Jadi bacalah. Jadi nanti disuruh setoran. Baca dan naiklah. Dan tartilkanlah sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena sesungguhnya manzilahmu atau tempatmu berada di akhir ayat yang engkau baca. Jadi selama terus setoran naik, terus naik sampai habis, nah udah stop di situ. Jadi semakin banyak hafalan, semakin berpotensi dapat manzilah yang tertinggi atau kedudukan yang tertinggi. Oke, ulang lagi. Yang pertama apa? Biar jadi yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang kedua apa? Nah, bagus. Bisa membahagiakan orang tua. Bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Di dunia aja udah seneng kan? Seneng gak kalau anaknya hafal Quran orang tua? Seneng lah. Yang ketiga, ya mahkota itu termasuk yang kedua. Yang ketiga, terakhir perusahaan, biar dapat kedudukan yang tertinggi. Ada lagi? Kenapa ngapal Quran? Biar kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hafal Quran, hafal Quran. Dan kalau misalnya antum menemukan kesulitan dalam menghafal, kadang hilang, bukan kadang lagi, sering hilang, betul? Jadi jangan menyerah, jangan putus asa. Kalau sekarang kan orang ditarget ada 1 tahun hafal Quran, 2 tahun hafal Quran, 3 tahun, 6 tahun. Kalau Rasulullah hafal Quran berapa tahun? Ada yang tahu berapa tahun Rasulullah ngapal Quran? Hah? Apa? 23 tahun. Itu aja hitung dari mulai turun wahyu pertama sampai Rasulullah wafat. Turun wahyu terakhir. Turun wahyu pertama umur Rasulullah berapa? 40 kan? Awal diutus jadi nabi itu. Turun wahyu Iqra. Nah, Rasulullah meninggal umur 63. Berarti Rasulullah diangkat menjadi nabi sampai wafat itu 23 tahun. Nah, selama itulah Al-Qur'an itu turun berangsur-angsur. Artinya Rasulullah ngapal Quran 23 tahun. Jadi kalau antum ngapal Quran di bawah 23 tahun itu disebut cepat itu. Antum cepat berarti ngapal Quran. Ada yang hafal Quran 5 tahun, ada yang hafal Quran 10 tahun, itu cepat. Nah gitu. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa. Oke? Nah, pengen dikasih tahu gimana hafalan supaya gak hilang-hilang? Di murojaah berapa banyak? Coba antum udah ngapal nih, udah ngapal. Hari ini setoran surat apa? Al-Mu'minun. Nah, 10 baris kan? Al-Mu'minun 10 baris. Udah setorin, kapan itu di murojaah lagi kapan?
Disetorkannya kapan? Pagi? Ba'da subuh? Oh, ba'da asar. Ba'da asar disetorin. Kapan itu diulang lagi? Antum? Subuh besoknya. Oke. Nah, anak kasih tahu nih ya cara yang anak dapat ya. Jadi murojaah harus lebih banyak ya tentu saja. Karena nanti bukannya nambah hafalan, tapi pindah hafalan. Tahu bedanya gak? Ada yang nambah hafalan, ada yang pindah hafalan. Nih, misalnya ngapal surah Al-Baqarah, terus nambah lanjut surah Al-Imran. Al-Baqarahnya hilang. Itu bukan nambah hafalan, tapi pindah hafalan. Makanya ada santri yang lulus pondok, dia hafalannya gak banyak, cuma berapa? Cuma 1 halaman. Karena apa? Dia berpindah aja. Halaman ini udah disetorin, tinggalin. Lanjut halaman berikutnya, tinggalin lagi halaman berikutnya. Bukan nambah hafalan, pindah hafalannya. Ditanya Al-Baqarah, gak bisa. Blas sudah hilang. Nah, jadi hati-hati nih, jangan sampai pindah hafalan. Karena ngapal itu capek. Ngapal capek gak? Capek ngapal. Kalau udah ngapal dihilangin, udah capek-capek, gak ada bekasnya, sayang. Nah, jadi gini, otak manusia ya, itu bagus. Bagusnya apa? Bagusnya dia bisa buang sampah otomatis. Jadi informasi yang gak penting itu dibuang sama otak. Informasi yang gak penting. Makanya kita disebut apa? Mahalul khata wa nisyan. Tempat salah dan lupa. Dan lupa itu bagus. Kita dulu pernah jatuh, kita udah lupain. Kita pernah misalnya kesakitan, kita lupain kesakitannya. Kita benci sama orang, kita lupain. Jadi lupa itu adalah rahmat. Jadi kita tidak mengingat hal yang kita tidak penting. Nah, biar kita mengingat Al-Quran, ingat terus. Gimana caranya? Kan kita gak bisa misalnya bilang ke otak, otak ini penting ya, tolong simpenin. Kan gak bisa ya. Nah, gimana caranya otak supaya nganggap itu penting? Caranya diulang terus menerus, tapi diulangnya secara berkala. Nah, nanti Ana jelasin gimana maksudnya berkala. Di sini ada yang ingat nama anak yang disebutin Ustadz Fauzan? Nama anak siapa? Yang ingat? Karena antum baru mendengarnya sekali kan? Sekali. Ustadz Fauzan baru ngasih tahu antum sekali. Tapi antum gak mungkin lupa nama Ustadz Fauzan, gak mungkin. Karena antum udah berkali-kali di sini. Deswara Setia. Deswara Setia. Tuh, antum cenderung melupakan apa yang baru sekali antum dapetin. Memang gitu otak manusia, semuanya gitu. Semuanya gitu. Kalau baru sekali lewat tuh memang normalnya lupa, itu normal itu. Nah, makanya kalau antum setoran Al-Quran udah ngapalin capek-capek, disetorin, udah ditinggal, udah gak akan ada bekasnya. Nah, diulang secara berkala kayak gini. Ada yang ngasih tahu rumus simpelnya tuh dikali 2 katanya. Jadi gini, antum nih setoran ada yang ba'da subuh ya, ada yang ba'da asar misalnya. Nah, abis setoran ke Ustadz, antum langsung baca sendiri, jangan langsung ditinggal. Jangan langsung ditinggal, apalagi kalau antum setoran ke Ustadznya masih salah-salah. Biasanya kalau setoran ke Ustadz itu ada salahnya atau enggak? Sering salah. Nah, itu tidak ideal sebenarnya. Bahkan kalau kesalahannya banyak, ya itu memang hafalannya belum kuat, jadi terus selalu diulang-ulang. Antum ulang lagi
sampai gak ada salahnya. Nah, nanti ulang lagi setelah setengah jam. Diulang lagi, itu biasanya juga ada yang udah rontok tuh. Udah setengah jam, tapi rontoknya gak banyak. Misalnya katakanlah antum hafal 10 baris. Misalnya udah setengah jam rontok sebaris atau 2 baris tuh, agak lupa-lupa, nah antum cek lagi. Nah, udah kuat lagi tuh kan? Udah kuat lagi, ulang setelah 1 jam. Nah, biasanya yang rontoknya berkurang. Mungkin lupa-lupa 1. Oh, ini wa atau fa ya? Atau ini aliman hakima atau azizan hakima ya. Nah, di situ tuh asmaul husna tuh. Nah, itu rontok-rontok kan? Nah, lihat lagi. Nah, kan kuat lagi tuh setelah 1 jam. Terus ulang setelah 2 jam. Beres 2 jam, biasanya gak rontok. Udah kuat tuh. Ulang setelah 4 jam. Ulang setelah 4 jam, ulang setelah 8 jam. Setelah 8 jam, ulang 16 jam. Terus baru diulang besoknya. Kalau diulang besoknya masih lancar, ulang setelah 2 hari. Masih lancar juga, ulang setelah 4 hari. Dan akhirnya antum bisa mengulangnya seperti antum mengulang Al-Fatihah. Antum bisa gak baca Al-Fatihah sambil ngelamun? Bisa. Ada istilahnya muscle memory. Jadi makanya ada istilah di kita hafal di luar kepala. Pernah dengar istilah hafal di luar kepala? Maksudnya udah kita ngelamun, kita gak pakai mikir, udah jalan, udah mulut jalan Al-Fatihah. Kita merem, jalan tuh Al-Fatihah, udah otomatis, udah gak pakai mikir lagi. Tapi kalau antum baca surah Al-Baqarah yang belum kuat, baca surah Ali Imran gak mikir, udah salah udah. Tapi kalau Al-Fatihah gak mikir aja jalan sambil ngelamun, betul gak? Karena itu udah memorinya udah di luar kepala lagi. Kalau kita kan sudah suka dicandain, artinya hafal di luar kepala gak masuk ke kepala gitu. Padahal memang bener ada yang hafal di luar kepala. Jadi gak usah mikir fokus, ngelamun aja itu udah jalan karena itu udah sering banget diulang-ulang. Bayangin aja minimal 17 kali Al-Fatihah diulang sehari, gimana gak lancar. Kalau misalnya antum hafalkan surah Al-Asr. Hafal gak? Jawab dong. Hafal surah Al-Asr. Kira-kira kalau antum sebulan gak baca surah Al-Asr, sebulan gak baca surah Al-Asr, bulan depan baca lagi, kira-kira lupa gak? Kira-kira ya aja. Insya Allah enggak kan? Kira-kira kalau 6 bulan antum gak baca surah Al-Asr, 6 bulan, baru 6 bulan dibaca lagi, kira-kira aja lupa gak kira-kira? Enggak kira-kira. Bahkan setahun pun kayaknya Al-Asr gak lupa walaupun ditinggalin. Karena udah luar kepala, itulah namanya luar kepala. Nah, kita sebenarnya bisa memperlakukan surah Al-Baqarah, Ali Imran, atau misalnya juz 29 ada Al-Mulk, ada Al-Qalam dan lain sebagainya, seperti surah Al-Asr bisa. Ya ulangnya berarti kayak surah Al-Asr. Gimana sih cara kita baca surah Al-Asr? Coba misalnya ana mau murojaah surah Al-Asr. Apa kita perlu ambil mushaf, perlu gak? Enggak, cukup duduk bismillah baca surah Al-Asr, beres sudah. Tapi coba kalau kita mau murojaah nih mau murojaah surah Al-Baqarah, apa yang kita lakukan? Ambil mushaf. Itu mah bukan murojaah, itu mah baca apa yang dihafal. Murojaah tuh gak lihat, itu murojaah yang bener. Tapi kenapa kita masih butuh mushaf? Kenapa kita lihat? Karena hafalan belum kuat. Kenapa hafalan belum kuat? Karena ngafalnya salah.
Nah, makanya kalau Ana dulu tuh punya target ke santri itu, pokoknya kalau setoran hafalan baru wajib tanpa salah. Kalau salah, ya balik lagi, ulang lagi. Misalnya setor setengah halaman tuh 7 atau 8 baris kan. Nah, setengah halaman. Dulu tuh waktu di Kamboja, Ana di Kamboja, itu satu harinya setengah halaman ya. 7 atau 8 baris. Itu di Kamboja tuh. Setengah halaman. Nah, itu nggak boleh salah. Anak nggak boleh salahin. Salah, udah balik dulu, hafalin lagi. Nah, datang, udah agak salah. Nah, itu namanya hafalan lancar. Akhirnya waktu dia murojaah, nggak perlu lagi lihat mushaf. Tadi caranya kayak gitu, secara berkala. Tapi kalau setelah setoran nih, diulang besoknya langsung, itu yakin banyak yang rontok, yakin. Rontoknya banyak, yakin. Hafalan baru nih disetorin hari ini, baru diulang lagi besoknya, yakin banyak rontok. Tapi pakai rumus yang tadi. Itu mah cuma perkiraan aja ya. Misalnya antum sesuaiin aja. Misalnya asar setoran baru. Ya udah, berarti paling jauh maghrib nanti diulang, paling jauh itu. Biar apa? Biar antum usahanya gak sia-sia. Kan tadi antum bilang ngapal tuh capek kan? Tapi gimana kalau sekarang yang antara yang hafal dan antara yang gak hafal sama? Misalnya si A udah ngapal surah Al-Baqarah. Tapi tadi ngapalnya salah, murojaahnya salah. Si B belum ngapal surah Al-Baqarah, didatengin dua-duanya. Dua-duanya gak ada yang bisa baca surah Al-Baqarah. Karena si A yang udah hafal capek-capek ngapalnya salah, si B gak hafal, jadi sama kayak yang gak hafal. Dan itu antum bisa lakukan di seluruh pelajaran yang antum mau kuasai. Antum mau kuasai pelajaran apa? Misalnya antum belajar apa di sekolah? IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Inggris mau ngapal kosakata, gitu juga. Jadi jangan sekarang ngapal nih. Ngapal, misalnya ngapal hadis atau ngapal apa, ngapal, langsung tinggal. Itu sama, gak ada bekasnya. Ulang secara berkala. Nah, itulah pentingnya pengulangan. Understand or no? Yes, I stand under you. Cukup ya?